Oke, hai Sri Kandi STC. Selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali di sesi video pembelajaran. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik dan tetap semangat ya. Pada video ini Pak Anton akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa pengertian dari pembangunan ekonomi, apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah itu membuat rencana dalam hal apa? Pembangunan ekonomi. Oke, baik, kita simak sama-sama ya. Nanti yang tidak jelas boleh berkomentar di kolom komentar atau bisa japri Pak Anton. Oke, baik, sekarang perhatikan data yang saya bagi melalui video ini. Data di sini saya ambil dari bps.go.id tentang profil kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Nah, secara lengkap nanti teman-teman bisa akses di link yang sudah saya berikan itu ya. Silakan kalau mau data lengkapnya bisa dibaca di sana. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada data jumlah dalam juta orang ya, dan persentase penduduk miskin. Coba diperhatikan dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Data di situ Maret dan September di tahun masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Coba diperhatikan bagan atau grafik yang saya tampilkan. Coba kira-kira ada yang mau berpendapat juga boleh ya. Oke, kira-kira bagan ini menceritakan apa atau data-data apa yang bisa kita baca dari bagan ini? Oke, di sana juga ada gambar, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan di sana ya. Nah, teman-teman bisa menganalisis sendiri kira-kira gambar apa itu dan apa kaitannya dengan grafik atau bagan yang saya tampilkan. Oke, lanjut saja ya. Nah, dari data yang saya tampilkan ini juga saya ambil dari websitenya BPS ya, bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%. Nah, di sini meningkat 0,56% poin ya terhadap September 2019. Nah, ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan September, dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Nah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Nah, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Oke, jadi data di sini ya memberikan informasi bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 itu sebesar 26,42 juta orang. Banyak ya. Banyak sekali ini ya. Nah, kenapa saya tampilkan di sini? Ya, nanti ya, sebentar lagi Pak Anton akan jelaskan. Oke, ini ada slide lagi. Ini juga saya ambil dari BPS. Nah, kalau data di sini adalah jumlah juta orang dan persentase penduduk miskin menurut pulau. Nah, kita bisa melihat di sini dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ya. Jadi paling banyak itu kalau kita cermati di mana? Oke, bisa kita bandingkan atau kita lihat ya. Di pulau mana kira-kira yang besar persentasenya? Yaitu di Pulau Jawa gitu ya.
Nah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%. Nah, di sini naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Nah, ini kondisi bagaimana jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia dan berdasarkan pulau ya. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan atau yang sudah direncanakan oleh pemerintah? Nah, kenapa saya tampilkan data-data ini? Ya, karena salah satu indikator bahwa pembangunan ekonomi suatu negara itu berhasil itu adalah dilihat dari bagaimana jumlah penduduk miskinnya, dilihat dari pendapatan per kapitanya dan seterusnya ya. Nah, itu tadi merupakan masalah yang kita hadapi di negara kita ya. Sekali lagi berdasarkan data yang Pak Anton ambil. Nah, solusinya seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah? Nah, maka pemerintah membuat yang namanya perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, secara umum perencanaan pembangunan ekonomi merupakan awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik. Nah, ini di sini jelas ya, di sini sangat jelas bahwa harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebelumnya ini bisa kita lihat bulan ataupun tahun ataupun periode sebelumnya. Jadi ini merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah. Nah, menurut Arsat, dasar perencanaan mempunyai 4 elemen, diantaranya 1. Merencanakan berarti memilih. Berarti ada pilihan yang harus dilakukan oleh negara tersebut. Yang 2, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Jadi sumber daya apa saja yang dimiliki suatu negara itu nanti harus dialokasikan untuk apa ya. Dan yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi suatu negara itu pasti punya tujuan. Bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, bagaimana supaya masyarakatnya makmur dan seterusnya. Dan yang terakhir, perencanaan untuk masa depan itu mau dibuat seperti apa. Nah, di Indonesia perencanaan pembangunan ekonomi itu dikelola atau digawangi begitu ya, atau yang menjadi yang sangat mendukung untuk pembangunan ekonomi di Indonesia melalui apa? Yaitu Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, ini logonya seperti ini, Pak Anton ambil dari website bappenas.go.id. Nah, di Indonesia melalui Kementerian PPN ini perencanaan pembangunan nasional itu direncanakan. Supaya apa? Mengatasi salah satunya adalah kemiskinan. Nah, teman-teman bisa mengakses nanti ya, ini peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2015 sampai 2019. Ini data terakhir yang bisa saya akses ya. Untuk yang selanjutnya teman-teman bisa akses nanti sendiri ya di bappenas.go.id. Nah, di sini pemerintah membuat rencana strategis apa saja yang harus dikerjakan atau yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, di sini tadi saya mengambil satu masalah yaitu
kemiskinan. Nah, tugas pokok ya dari Bappenas yaitu yang pertama ya penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang kedua, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan. Jadi ini tugas pokok dari Bappenas. Ini saya ambil juga dari websitenya. Nanti teman-teman secara rinci di sana juga bisa membaca visi dan misinya seperti apa ya dan seterusnya. Banyak informasi di website bappenas.go.id kaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional. Nah, sebelum akhir kata ya. Jadi, kalau pemerintah sudah membuat rencana tadi, nanti dapat dilihat. Jadi berhasil atau tidak itu dapat dilihat melalui indikator-indikator keberhasilan ya. Nanti di video berikutnya saya akan bahas. Dan tentunya indikator ini juga berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan nasional. Juga nanti kita simak di video berikutnya. Oke, baik, saya rasa cukup di video tentang perencanaan pembangunan ekonomi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi dan silahkan nanti melakukan literasi digital. Silahkan akses ya di websitenya Kementerian PPN atau Bappenas. Oke, terima kasih juga untuk Kementerian PPN atau Bappenas. Semoga apa yang sudah menjadi rencana dan target dari Kementerian PPN ini dapat terwujud ya, sehingga sekali lagi dapat mengatasi masalah. Salah satu masalah di sini adalah masalah kemiskinan. Oke, terima kasih.